Menegakkan hukum, Pak. Kepada non-Yahudi maksud saya. Iya, kapan? Ketika Bangsa dia, apa yang? ya, Bangsa apa? ketika dia ya memberitakan kabar baik itu, kabar keselamatan itu, kabar pengampunan dosa itu, Pak. Disitulah dia, Pak. Bapak, yang Ya. disebut menyatakan hukum-hukum kepada seluruh Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care. Menegakkan hukum, Pak. kepada non-Yahudi maksud saya. Iya, kapan? Ketika Bangsa dia, apa yang? ya, Bangsa apa? ketika dia ya memberitakan kabar baik itu, kabar keselamatan itu, kabar pengampunan dosa itu, Pak. Disitulah dia, Pak. Bapak, yang Ya. disebut menyatakan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa itu seperti baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perintahnya sunat, maka semuanya sunat, nggak boleh ada dibatalkan. Ketika perintahnya sujud, maka semuanya wajib sujud, nggak ada yang boleh dibatalkan. Nah, Itu oke, baru dikatakan menyatakan hukum-hukum. Litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Maka ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kepada seluruh bangsa-bangsa. Ini oke. Saya ikuti Bapak ya, saya ikuti Bapak. Sekarang saya bertanya sama Bapak. Ya. Hukum manakah ya yang Nabi Bapak itu sampaikan kepada bangsa-bangsa sekarang? Di mana hukumnya itu, Pak? Hukum bagian mana? Pertama, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Terus? itu diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh penjuru bumi sampai hari ini. Ajarannya tetap langgeng sampai hari ini. Hukum-hukumnya. Bayangkan Pak, bayangkan. Nusantara ini sebelum, bayangkan. Nusantara ini, dengarkan Bang, dengarkan. Nusantara ini tadinya adalah sistem kerajaan, Pak. Ada beberapa kerajaan-kerajaan sebagai negara yang berdiri masing-masing. Kemudian Islam datang menyatukan. Mereka menjadi satu Nusantara kemudian. Lalu mereka berjuang memperjuangkan kemerdekaan. Lalu berdiri satu negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Itulah hukum-hukum yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sementara yang Yesus ajarkan kepada non-Yahudi itu yang mana? Kapan? Dengarkan ya. Itu yang Bapak bilang tadi ya, yang Bapak bilang tadi itu baru hukum ke-1, hukum ke-2 sampai ke-10 di mana, Pak? Jadinya kayak begitu. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku. Roh di sini apa? Ajaran, ketetapanku di atasnya, supaya ia menyatakan hukum tersebut kepada bangsa-bangsa. Nah, Yesus itu menyatakan hukum-hukum kepada bangsa mana? Ya, yang Bapak sebut baru hukum ke-1 itu, Pak. Hukum ke-2 sampai ke-10 di mana, Pak? Semuanya dia mengajarkan agar beriman kepada para nabi yang datang kepada Bani Israel, salah satunya. Dia mengajar di mana ayat mulai dari 2 sampai 10 di mana, Pak? Itu baru hukum ke-1 itu, hukum ke-1. Maksudnya hukum-hukum Tuhan itu semuanya terkumpul di dalam Al-Qur'anul Karim, dan itu dia ajarkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Hanya itu aja, Pak, hanya yang satu itu. Semua yang dilakukan oleh umat Islam itulah yang semua yang diajarkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Seperti yang tertulis di Keluaran 20 itu, Pak, jelaskan. Bapak, kepada hamba Tuhan ini bukan hukum Taurat yang diajarkan, tetapi hukum, di mana hukum itu adalah hukum yang sempurna untuk seluruh bangsa-bangsa, bukan hukum Taurat. Yang sempurna ada di mana, Pak? Bagaimana yang sempurna di situ? Al-Qur'anul Karim. Ajarannya seperti apa? Al-Quran, ajaran yang Anda lihat di Islam, itulah yang hukum-hukum yang harus bagaimana, la Pak? haula wala quwata illa billah. Oke, Bapak ya, jadi hukum-hukum Tuhan yang harus diajarkan oleh hamba Tuhan yang dinubuatkan dalam Yesaya 42 nomor 1 ini adalah syariat Islam yang harus ditegakkan pada seluruh umat manusia. Tidak seperti hukum Taurat yang hanya berlaku kepada Bani Israel saja. Yang lucunya,
Hukum yang hanya untuk Bani Israel, kenapa Yesus mati untuk Kristen yang bukan untuk Bani Israel? Pertanyaan saya sekarang, Pak. Pertanyaan saya sekarang ya, di manakah hukum yang diikuti, yang ditaati oleh Nabi Muhammad yang tertulis di dalam hukum Taurat itu? Apakah hanya Loh, hukum Taurat itu untuk Bani Israel, Bapak. Kami nggak mau nyamar-nyamar seperti Anda. Serigala nyamar Bani Israel. Kami bukan Bani Israel. Hukum syariat yang datang kepada Bani Israel untuk Bani Israel, Anda juga sudah mengakui. Tapi hukum Islam itu adalah hukum untuk seluruh Bani Adam. Saya bertanya sama Bapak sekarang, ya, walaupun tidak pernah saya belajar Al-Quran, Pak, ya, tetapi pernah saya dengar bahwa di dalam Al-Quran itu pernah mengatakan bahwa kalian sebagai Muslim itu harus mengimani Injil sebelumnya atau kitab-kitab para nabi. Ya, jadi kita para nabi bagian mana yang harus kalian percaya di situ? Di mana? Betul. Kami memang beriman. Ya, kami memang beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kami hukumnya wajib kemudian untuk beriman kepada kitab-kitab tersebut. Ya, hukum yang Oke, mana, Bapak? Pak? Hukum yang mana? Maksudnya hukum yang mana? Hukum Taurat itu berlaku untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Kitab Injil yang disuruh, Pak, kitab Injil. Tahu hukum Taurat itu, Pak? Hukum Taurat itu yang harus tidak boleh dibatalkan. Di mana hukum Taurat yang mana yang menurut Bapak? Kalau begitu harus dipatuhi, nggak boleh dibatalkan. Terus kenapa harus Anda jadikan Yesus sebagai pembatal hukum itu? Kan lucu, Bapak. Seharusnya Bapak jawab pertanyaan saya sekarang, ya. Hukum mana? Jangan nyerang, Pak. Cuma jangan nyerang dulu. Dengar. Ya, hukum mana yang diikuti, yang ditaati, yang dipatuhi oleh Nabi Bapak sekarang? Di mana hukum keberapa? Hukum yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah Al-Quran, bukan Taurat. Taurat itu kitabnya siapa, Bapak? Kitabnya Islam. Berarti Bapak tidak mempercayai Taurat, begini. Presiden Amerika itu saya percaya sebagai presiden, tapi presiden Amerika itu bukan untuk saya. La haula wala quwata illa billah. Presidennya orang kok diakui sebagai presidennya sendiri. Bapak masih sehat? Sama Bapak, pertanyaan saya sekarang sama Bapak percaya Taurat atau tidak? Saya percaya hukum Taurat itu datang kepada Bani Israel. Saya percaya. Bapak tidak perlu mentaatinya, begitu? Loh, itu hukum bukan untuk saya, Bapak. Itu untuk Bani Israel. Aduh, saya nggak mau nyamar-nyamar ya. Saya tidak mau nyamar sebagai domba. Oke, paham? Hanya serigala yang suka nyamar seperti domba. Hanya Bapak aja. Bapak aja yang nyamar. Pak Zuma. Ini Pak Zuma. Dengarkan saya, Pak, ya. Mana sebenarnya agama ini yang benar dulu? Agama yang benar itu Islam, agama para nabi, bukan Kristen. Kristen itu agama Paulus yang didirikan di Antioquia. Iya, iyalah. Itu kan menurut Bapak juga itu yang benar. Itu menurut Bible. Itu menurut Bible. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus itu adalah tokoh dari sekte Nasrani, Kristen. Satu yang kutanya, Pak, bukan masalah ayat-ayatnya. Jangan 15, silakan. Nah, udah datang Gimana? Pak Zuma? Ada kok di dalam kitabmu, sudah dihakimi kok, sudah jelas kok. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Siapa yang dienyahkan Yesus? Siapa yang dienyahkan Yesus di situ? Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Yang dienyahkan siapa? Pendeta-pendeta, Pak Devi. Nah, biar saya tanyakan ini sama Pak Zuma dulu, ya. Pak Zuma, iya. Bapak bilang tadi Bapak percaya sama hukum Taurat, betul tidak? Yes, saya percaya hukum Taurat itu untuk kaumnya Nabi Musa. Saya jelaskan sama Bapak. Arti hukum Taurat ini, Pak, ya. Ngapain Bapak terangkan ke saya kalau Anda juga tidak taati dan bukan hukum untuk Anda? Untuk apa Anda terangkan? Berarti Bapak hukum Taurat itu sudah dibatalkan melalui pelanggaran firman Tuhan Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Ternyata dibunuh. Untuk apa dibunuh? Untuk membatalkan hukum Taurat. Ini yang lengkap. Hukum Taurat itu ini yang lengkap.
Keluaran pasal 20 Pak, ya Keluaran pasal 20 lengkap di situ, ada 10 hukum Tuhan di situ. Itu tidak lengkap itu. Itu cuma 10. Hukum Taurat itu 600 lebih. Aduh, Bapak ini. Itu Itu apa? Itu paling Ibu bagus. Gini aja Pak. Mungkin di kita Bapak Mungkin. itu jalannya, di kita kami itu juga jalannya. Udah lurusnya itu. Enggak usah kita sibuk wa membahas agama yang katabna satu dengan lahu satu. fil alwahi minal kulli syai' mau'izatan wa tafsila likulli syai' fakhuzha biquwwatin wa amru qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum Ya saya bertanya sama Bapak sekarang. daral fasiqin. Kami telah tuliskan untuk Musa pada Loh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman kepada Musa, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah umatmu, kaummu berpegang kepada Taurat dengan sebaik-baiknya. Jadi hukum Taurat Bapak itu sudah untuk siapa? mentaati itu, Pak? Bapak sudah Untuk mentaati? siapa? Hukum Taurat itu untuk siapa? Pak Devi Jai, nggak usah ladeni kali Pak, payah. Saya Pak, kebingungan. serius. Payah karena Bang Suma lebih paham Bible dari Pak Devi yang pendeta ini. Halo Pak Juma. Mungkin Bang Juma. Tinus ini anak kemarin sore nih. Tinus. Pak Juma. Itu. Ya silakan Permata, silakan. Tinus saya turunkan aja Anda. Oke, Permata silakan. Ini ya, saya perhatikan Pak Zuma, ya Pak Zuma Pak Zuma mempercayai hukum Taurat itu, tetapi Pak Zuma tidak mau melakukannya. Bagaimana ini? Bapak ini kenapa? Gimana itu Pak? Pak, hukum Taurat ini untuk siapa? Bani Israel atau semua manusia? Kalau hukum yang ke-10 ini berlaku bagi semua bangsa. Bapak bagi semua kalau bangsa dan bagi semua manusia. Bapak di mana dalilnya? Ini berlaku bagi Dalilnya mana? Hah? Dalilnya mana? Ini dalilnya Mana dalilnya? Keluaran pasal 20 mulai dari ayat Iya, di mana dalilnya bahwa 17. itu untuk berlaku untuk seluruh umat manusia? Pak Juma. Ya. Serigala yang buas itu adalah pembunuh manusia. Nah, Paulus melakukan aksi awal kali dia itu taat atau membunuh dulu, baru jadi ngaku-ngaku rasul. Jawab. Wih, on cam. Silakan Bu, silakan. Wah, Pak Depi kabur. Jangan kabur Pak Depi. Nasihat untuk Pak Depi, belajar ya Pak Dev, kurangi menyesatkan, meselancar jemaat. Astagfirullahaladzim. Mau ngomong itu pun susah kali Bang Juma. Enggak itu apa? Siapa itu Sensei? Siapa itu Sensei Menteri Menko Polhukam ya Sensei? Nggak salah ya? Cemplok SHMH. Kok cemplak pula di bawah? Oke, si Riko silakan iklan. Riko silakan. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya di Waalaikumsalam berada, salam kenal semuanya. Saya Riko, Ferdinand Yosapat, sedang berjualan, tolong dibantu ya. Saya berjualan pempek sutra ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, peletek cumi, terasi dan kopi khas Pulau Belitung. Yang berminat silahkan WA saya aja, follow dulu terlebih dahulu. WA saya ada di daftar bio saya ini, klik aja akun saya, di bawah gambarnya itu ada nomor WA saya ya. Terima kasih Bang Cuma, tambahin dikit. tambah sedikit ya, tambah setengah kilo. Ya sahabat-sahabat, dimanapun sahabat berada, inilah dia saudara kita Riko Ferdinand, seorang mualaf yang berusaha untuk mandiri ya. Beliau punya usaha rumahan. Teman-teman kiranya boleh pesan kepada beliau ikan tenggiri, ikan abon-abon, kemudian Kerupuk-kerupuk, Empek-empek. pekek-pekek Palembang, terus apalagi Mas? Kerupuk, peletek tenggiri, ya, peletek cumi. peletek tenggiri, peletek cumi,
Terakhir Pokoknya udang. apapun lah, DM aja langsung ke Bang Riko. Di sana udah disiapkan semua menunya bagi teman-teman yang merasakan kerupuk, keripik. Adalah di sana ya, termasuk abon-abon, karena saya sendiri sudah pernah merasakan begitu nikmatnya abon buatan tangan beliau. Silakan dipesan, dan dipesan. Terima kasih. Oke, silakan. Silakan Bang Riko. Terima kasih ya atas bantuannya. Karena udah lama kami ini belum laku-laku. Iya, silakan. Nggak ada sampel-sampel. Nggak bisa COD, insya Allah amanah dan halal. Oke, sudah. Silakan Bu Permata. Bu Permata tadi typing. Silakan Bu Permata. Bu Permata. Ayo kode yuk, kode. Tadi typing aja naik nih, udah naik nih. Jangan udah naik malah diem gitu. Iya Bu Permata juga tadi typing malah naik diem. Di bawah gahar. Halo. Ya Kodeo silakan. Tadi saya menyimak mengenai antara pendeta dengan Bang Suma tadi. Masalah seharusnya yang dipertanyakan itu, yang maksudkan pendeta itu, ketika di Al-Quran ditulis bahwa sabur Injil itu kan yang harus diimani juga. Nah, jadi saya minta penjelasan itu. Kalau di saya minta penjelasan. Sebenarnya bagaimana maksudnya mengenai kitab sabur Injil ini diimani menurut Muslim begitu. Oke. Coba tolong jelaskan dan meminta penjelasan ya. Ya, Bukan mau berdebat apa gimana? Gimana? Kalau penjelasan doang. Kita penjelasan doang ya. Ya, saya minta penjelasan. Oke. Kenapa sampai ditulis? Bang Juma. Tulis di, tolong saya lagi catat juga ini ya. Tolong ditulis di surah mana. Saya hanya membaca juga sepintas. Apalagi saya baru mendengar pada di samping itu. Saya banyak kali, tapi saya belum pernah buka surah kan. Saya kan punya enggak punya Quran, cuma online aja. Pak Kode, Di surah mana? Di surah mana dia? Pak Zuma tadi, Pak Zuma belum menjawab pertanyaan saya, Pak. Ya, Pak Zuma. Tunggu Pak ya. Saya hanya menyimak tadi begini. Seharusnya Bapak bertanya. Ketika Bang Zuma itu menyebutkan masalah kitab Taurat ini untuk Bani Israel, kan di Al-Quran juga ditulis bahwa mereka harus mengimani juga kitab Injil, Taurat dan Zabur ini, ya. Nah itu saya cuma pengen tanya aja dulu, itu terdapat di surah mana ya? Supaya kita tahu juga masalah ini, apa di surah Maryam? Begitu. Jadi penjelasannya seperti itu. Nah, kalau memang betul itu ada di dalam surah, di dalam Al-Quran ditulis bahwa Muslim harus mengimani kitab tiga kitab ini, maka berhak juga Bang Suma berbicara tentang Taurat. Nah, tetapi untuk membantah kitab pemahaman Taurat itu, bila lagi itu punya pendapat. Oke, silakan Bang Suma udah ya. Silakan Bang Suma, Bang Koda udah diam. Udah, ini akan dijelaskan. Ya, coba dijelaskan dulu di surah mana itu bahwa kita harus mengimani. Iya, nanti dijawab dulu, diam dulu, nanti dijelaskan. Oke, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya di dalam surah Al-Isra ya, surah Al-Isra. Ya, Al-Isra ayat 2 ya, kalau saya tidak keliru dikatakan bahwasanya dan kami berikan kepada Musa kitab dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel.
Oke, dan kami ajarkan kepada mereka, janganlah kamu mengambil Tuhan selain aku. Itu salah satunya ya. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menerima pernyataan Allah di dalam surah An-Nisa ayat 163. Itu jelas itu tentang pengakuan beliau sebagai nabi yang kemudian diutus oleh Allah untuk mengajarkan kitab Al-Qur'anul Karim. Tentang Injil juga diterangkan dalam surah Al-Hadid ayat 27. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan Isa putra Maryam dan kami berikan Injil kepadanya. Oke. Ada lagi ya. Udah Pak. Jadi berarti tidak ada di dalam surah itu yang saya dengar di dalam Al-Quran bahwa Muslim harus mengimani dari tiga kitab itu ya, tidak ada ya. Kami jelas mengimani karena itu adalah firman. Makanya saya tanya di mana surahnya itu di mana? Karena saya mendengar ini bahwa mengimani, tapi yang Bang Suma bilang tadi bukan itu konteksnya. Bahwa itu cuma konteks ketika Rasul diberikan wahyu. Tapi saya yang tanya di sini ada satu ya. Coba di mana lah? Coba tolong kasih tahu. Supaya kita juga mengerti bahwa maksud saya begini, ketika kita mau masuk pembicaraan di Taurat, bahwa kita mengimani juga itu, enggak apa-apa, silakan masuk di ranah Taurat dengan kitab, kan kita mengimani juga. Tapi kalau kita tidak bisa memaksakan, itu maksud poin saya itu. Jadi pemahaman kalau kita tidak mengimani tiga kitab itu, berarti kita tidak bisa memaksakan, kita punya pendapat masing-masing di situ. Bahwa Alkitab itu diturunkan seperti pertanyaan Pak Bang Suma tadi kepada pendeta yang saya simak, itu kitab itu diberikan kepada siapa? Kepada Kristen kan. Tetapi kita harus lihat dulu tarik ulur sejarah. Sejarah Torah bukan untuk Kristen, Injil juga bukan untuk Kristen. Iya. Begini, mohon izin Bang Suma sebentar. Iya, silakan. Iman itu artinya, mengimani artinya adalah mempercayai kabar yang telah disampaikan oleh Al-Quran, sebagaimana yang dibacakan oleh Bang Suma tadi, bahwa dulu ada Alkitab Taurat kepada Nabi Musa untuk Bani Israel. Ya seperti itu saja. Jadi arti mengimani itu menurut kalian itu apa? Jadi mengimani menurut umat Islam itu kita percaya bahwa iman itu bahwa dulu pernah ada kitab Taurat yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel. Kabar itu, informasi itu harus kita imani, harus kita percayai, karena itu kabar yang tertulis dalam Al-Quran. Itu saja. Terima kasih Bang Juma atas waktunya. Berarti itu tidak ada dalam Berarti itu tidak ada dalam sesuatu yang tidak tertulis, yang tidak pernah didengarkan. Pak Suma, ajaran seperti apa dan hukumnya seperti apa Pak yang disampaikan kepada Musa itu yang Bapak maksud tadi? Iya, dari tiga kitab itu, maksudnya dari tiga kitab. Begini. Jadi Injil, Zabur. Hukum yang mana? Hukum yang mana di situ yang dimaksud? Di mana dia Pak? Saya tanya, dengar dulu. Oke, saya jawab. Dengar. Ada di Al-Quran, kalian mengimani. Sabar dulu. Dengar jelas, supaya jawabannya ndak lari ya. Saya simpel aja kok ini. Itu pun ingin saya jadi pengetahuan. Adakah di Al-Quran kamu mengimani kitab Taurat, Injil, dan Zabur? Itu aja adakah? Kalau ndak ada, bilang ndak. Banyak Pak, kalau perintah itu banyak. Nah, banyak kan? Informasi dalam Al-Quran wajib kita imani, Bung Jode. Jadi berarti dalam Al-Quran itu banyak informasi yang wajib kita imani. Dalam Quran kan? Ada, Oke. Jadi ketika kita mengimani itu, maksud saya bukan mengajarkan ini. Saya hanya menyimak tadi, saya memberi penjelasan sedikit aja, bukan mengajar. Seharusnya ketika di Al-Quran itu juga disebutkan untuk mengimani, dan kita yang percaya kepada Quran ini harusnya tidak memaksakan kehendak bahwa seperti inilah kitab Taurat yang kalian percayai dan imani dengan kami yang Kristen. Itu aja. Lanjut Pak Pendeta. Saya cuma itu aja yang saya bikin statement bahwa seperti itu. Itu juga yang saya tanyakan sama Pak Zuma. Ya artinya kalau kalian percaya
Taurat itu dan juga Zabur dan Injil, ya bagian mana Pak ajaran di mana yang harus kalian percayai di situ, yang harus kalian lakukan sekarang? Karena kenapa? Menurut kami sebagai Kristen, ya hukum yang diterima oleh Musa adalah salah satunya pertama-tama hukum ke-10 ini. Jadi kalau kita melanggar itu berarti sama halnya kita sudah melanggar semua perintah Tuhan, karena ini adalah kesimpulan ya dari hukum itu yang diterima oleh Musa di atas gunung Sinai itu Pak. Ya jadi yang saya tanyakan sama Pak Zuma sekarang, ya ini kan saudara kita Muslim ini ngaku-ngaku menyempurnakan ajaran agama yang sebelumnya. Mana yang disempurnakan di situ Pak? Apakah ada yang melebihi hukum Taurat yang ke-10 ini yang diajarkan oleh Nabi Bapak sendiri? Tunjukkan sama saya Pak, di mana? Iya, jadi gini Bapak, jangan tidak sembuh dari apa yang saya lakukan, tak saya sampaikan kepada Bapak. Hukum Taurat itu untuk siapa? Anda mengatakan dan sudah mengakui untuk Bani Israel. Terus Anda siapa? Kenapa Anda merasa bahwa hukum itu untuk Anda? Kalau Anda Begini, mengatakan Pak, Keluaran 20 itu untuk seluruh umat manusia, mana dalilnya? Kenapa saya merasa? Karena Ya, saya inilah Anda merasa ciptaan kenapa? Tuhan juga. Kenapa? Jadi hukum yang ke-10 ini, hukum yang ke-10 ini berlaku bagi semua umat manusia. Jadi hukum-hukum ya, Di mana pemerintah, dalilnya hukum adat bahwa itu istiadat yang untuk lain. seluruh umat manusia? Bang Suma, Dalilnya mana? kalau kita butuh dalil, Mana dalilnya? sebenarnya yang diberitakan awalnya itu di mana? Itu yang harus kita perjelas, Bang Suma. Mana dalilnya Kamu bahwa minta hukum Taurat dalil, itu untuk seluruh umat sedangkan manusia? awalnya Dalilnya itu mana? diturunkan di mana? Awalnya diturunkan mana? Apakah sudah Allah berfirman ke semua dunia? Kan itu Di mana yang itu bangsa tertulis, yang pilih Pak? dulu, Israel dulu. Yahudi. Iya, betul. Nah, sekarang mana perintahnya ini- bahwa hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Mana? Nah itulah makanya itu yang diturunkan. Itu pun kita percaya itu karena kita punya Waduh. silsilah kepercayaan dari situ. Awalnya dari bangsa Iya, Yahudi, bangsa Bani Israel turun kepada kita yang percaya. Mana dalilnya? Makanya, Apakah Anda Pak tidak Zul, percaya bahwa akan datang penyamar-penyamar sebagai Yahudi? Nah, saya Makanya, tanya Pak, dulu. Waspadalah Bang kepada Suma. serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Itu Oke. siapa, Pak? Saya Sekarang, bisa. Oke. Saya minta penjelasan dulu. Bagaimana dengan Al-Quran di dalam surah 14 ayat 4? Coba jelaskan dulu. Karena di situ dibilang jelas bahwa Quran itu untuk orang yang bisa berbahasa sesuai dengan Nabi yang di tempat itu yang berbahasa. Kalau kurang pengertian tolong jelaskan. Kalau saya kurang pengertian masalah itu. Di surah 14 ayat 4. Pak Apa yang Kode, dijelaskan di sana, Pak? ini Pak ya, sepertinya Pak Zuma ini kalau ibarat kita pergi mencari, contohnya kan mencari jeruk contohnya kan Pak, ya. Ini dia hanya memilih sebagian yang bagus, tapi yang tidak, yang kurang berkenan dia itu dibuang. Jadi seperti inilah yang dia lakukan di dalam hukum Taurat yang ke-10 itu. Saya minta yang paling bagus loh. Yang paling bagus loh yang saya minta. Perintah di dalam hukum Tuhan, di dalam Taurat, di mana hukumnya itu diperuntukkan untuk seluruh manusia. Mana dalilnya? Begini Pak, saya bertanya juga sama Loh, kok Bapak. jadi begini? Saya minta dalilnya mana? Dengarkan Bapak dulu, Pak Zuma. membuat narasi nyerang pribadi saya. Dalil Bapak mana? Bahwa hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Saya minta, silakan. Semua hukum yang ke-10 ini adalah baik karena Tuhanlah sendiri yang menyampaikan. Dalilnya mana untuk seluruh umat manusia? Oh, itu pertanyaan yang tidak apa itu Pak, tidak Tidak ada jawaban. Oh. Pertanyaan Ya yang tidak udah, ada jawaban. berarti Anda ini penyamar. Anda nyamar menjadi Bani Israel supaya Anda merasa terikat dengan hukum itu. Padahal ada hukum yang dikhususkan datang untuk seluruh umat manusia. Kenapa Anda tidak tangkap? Begini, Kenapa Pak. justru hukum untuk Bani Israel yang Anda ambil? Tapi sama aja bohong karena dibatalkan dan mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Jujur. Kalau tidak bisa menjawab, katakan tidak bisa menjawab, Pak. Jangan pernah Apa yang Anda tanyakan yang saya tidak bisa jawab? Nah,
Yang saya tanyakan adalah bagian mana yang disempurnakan oleh Muhammad? Hukum Taurat yang ke-10 ini yang diterima oleh Musa, di bagian mana yang disempurnakan? Pak? Mana ajaran Muhammad itu yang melebihi hukum Taurat yang ke-10 ini? Mana, di bagian mana dia, Pak? Oke. Jadi saya katakan kepada Bapak, ya, hukum yang ada di dalam Taurat itu tidak ada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel. Innani anallah la ilaha illa ana. Itu jelas itu. Itu hukum ke-1. Hukum kedua, Pak, seperti apa? Loh, kita di dalam Islam itu, itu bukan hanya 10 hukum. Jadi di mana? Di dalam Islam itu semua hukum yang dibutuhkan oleh manusia itu terangkum di dalam Al-Quran. Hukum apapun itu, bukan hanya 10 hukum. Tapi kalau Anda mengatakan bahwasanya harus ada 10 hukum itu, jangankan yang 10 hukum, bahkan semua hukum-hukum yang ada yang dibutuhkan oleh manusia itu semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi bukan hanya 10 hukum itu aja dalam Islam. Berarti, hukum 10 itu hanya mengikat Bani Israel tok, tidak mengikat seluruh umat manusia, Bapak. Jadi Anda keliru. Saya tanyakan sama Bapak, berarti Bapak kalau tidak mengimani hukum yang ke-10 ini, berarti Bapak Zuma sekarang bebas untuk memukul, tidak menghormati Bapak dan Ibu. Oh, tidak seperti itu. Makanya saya katakan, dengarkan. Hukum yang pertama, jangan menyembah selain Allah. Itu diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Hukum yang kedua apa? Hukum yang kedua apa? Apa hukum kedua? Apa hukum kedua, Bapak? Bapak bertanya sama saya sekarang. Hukum kedua apa? Coba terangkan saya. Hukum kedua yang di Taurat Musa itu untuk Bani Israel apa? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Qasas ayat 88. Apalagi? Hukum ketiga. Apa hukum ketiga itu? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum keempat. Ingat hukum ketiga dulu. Hukum ketiga jangan loncat-loncat, nanti Anda jadi lawak nanti. Itu diterangkan dalam surah Al-Araf ayat 180. Hukum keempat. Apalagi? Hukum keempat apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan pekerjaan. Tunggu. Hari keempat dulu. Hari keempat itu sendiri sudah dibatalkan oleh Yesus. Tidak lagi dikuduskan oleh Yesus hari Sabat itu. Maka digantikan hari Sabat itu dengan hari Jumat. Diterangkan dalam Al-Jum'ah ayat 9. Apalagi? Bapak percaya bahwa ini sudah digantikan oleh Yesus? Tidak penanggalan. Loh, Bapak percaya tidak? Yesus melanggar hukum Taurat. Dia mengobati orang pada hari Sabat. Murid-muridnya bersama Yesus mati gandum pada hari Sabat. Berarti Nabi Muhammad juga melanggar hukum keempat ini. Tidak, hukum Sabat itu untuk Bani Israel atau untuk seluruh umat manusia. Bapak percaya hukum Musa tidak? Hukum Musa itu untuk Bani Israel, Paman. La haula wala quwata illa billah. Apalagi hukum apa lagi? Udah dikasih perumpamaan tentang presiden Amerika itu kita percaya, tapi kita tidak bukan presiden kita gitu loh. Hukum apa lagi, Bapak? Bapak nggak nangkap ya, kenapa? Kalau Bapak mengatakan biar beliau. Dengarkan Pak Zuma. Dengarkan dulu, Pak. Ya. Hukum apa Kalau lagi? Bapak mengatakan sekarang Bapak hanya berlaku bagi orang Israel ini, berarti Bapak bisa menyembah kepada Allah lain. Bapak bisa menyebut nama Tuhan. Tadi hukum pertama kan sudah kubacakan, Pendeta Tuyul. Si mau. Bilang aja Pak, tidak bisa. Pak Devi. Tadi sudah dibilang. Pak Devi, dengar dulu Pak Devi. Hukum apa lagi? Hukum apa lagi? Yang merepet, yang meraju. Tadi dia hukum sudah kasih gambaran bahwa
walaupun ditulis dalam Al-Quran dia harus imani, tapi dia tidak akan percaya, tidak akan laksanakan. Itu aja. Jadi tetap framingnya ke Bani Israel. Kita mulai kan punya ngawur. kepercayaan sendiri. Tuhannya Bani Israel itu dengan Tuhan kami adalah Tuhan yang sama. Jangan ngawur kalian. Loh, Apalagi kenapa? hukum apa lagi? Hukum apa lagi? Makanya. Kalau Bapak ngaku-ngaku Tuhan yang sama, kenapa Bapak tidak melakukan firman Tuhan ini, Pak? Firman Tuhan yang mana? Firman Tuhan yang mana? Ini hukum yang ke-10 ini, Pak. Loh, hukum yang ke-10 ini untuk Bani Israel. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kami mengimani karena di dalam Al-Quran juga diterangkan tidak ada Tuhan selain Allah, dan itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Ana manusia, saya manusia. Maka hukum itu berlaku untuk saya. Tapi kalau terkait syariat, kuduskan hari Sabat. Hari Sabat dikuduskan itu adalah syariat untuk Bani Israel. Bukan untuk seluruh umat manusia. Hanya mengimani, boleh melanggar, Pak. Di mana? Mana yang kami langgar? Mana? Mulai dari hukum. Hukum pertama, jangan ada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel. Kami tidak membuat Tuhan baru. Seterusnya, hukum kedua. Seterusnya, yang kedua apa? Kalau Bapak lempar-lempar apa itu di sana kalau naik haji itu apa ada dalam hukum Taurat itu, Pak? Enggak. Loh, itu syariat, Bong. Itu syariat. Yang namanya syariat, dengarkan. Yang namanya syariat adalah hukum yang mengikat kaum tertentu dan diikat kepada bangsa tertentu. Syariat hukum penyembelihan hewan kurban. Ketika mereka berdosa, itu disampaikan untuk siapa? Ayo. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Imamat 1 nomor 2. Ketika Bani Israel mempersembahkan korban, maka Bani Israel mempersembahkan hewan. Itu berlaku untuk Israel saja atau seluruh umat manusia? Jawab. Untuk pengampunan dosa. Dosa. Giliran ketabuk melempem kalian. Makanya tadi Bang Suma, saya coba minta jelaskan. Minta jelaskan dulu surah 14 ayat 4. Surah 14. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum wa yudillullah may yasha'u wa yahdi may yasha' wa huwa azizul hakim. Dan kami tidak mengutus seorang utusan pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Yesus datang dengan bahasa Aram. Ibrahim kamu sebagai orang Indonesia berbahasa Arab kah orang Indonesia? Memang ada rasul yang diutus ke Indonesia, ada? Iya, sama. Kami percaya juga. Bukan cuma Bani Israel yang yang datang kepada Bani Israel untuk seluruh manusia atau untuk Bani Israel saja? Orang Indonesia apa? Dia berbahasa apa? Yang datang ajarannya, dengarkan. Orang yang harus percaya itu bahwa dia harus berbahasa Arab. Rasulullah orang Indonesia berbahasa apa? Rasulullah Muhammad. Justru Al-Quran itu sebenarnya cuma untuk Bani Arab. Mana dalilnya? Di luar. Mana dalilnya? Itu dalilmu itu yang kau tulis itu yang kau baca. Yang kau baca. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum fasudillullah may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada bangsa yang menggunakan bahasa Arab. Apa ada yang salah? Maka Al-Quran kemudian bahasa Arab. Terus diutus ke orang Indonesia yang berbahasa Indonesia apa making? Kenapa? Ini hanya berkaitan dengan bahasa penyampaian kalam. Bahwa Nabi Isa alaihissalam diutus kepada bahasa Aram, maka wahyunya menggunakan bahasa Aram. Nabi Musa diutus kepada penutur bahasa Ibrani, maka kalamnya bahasa Ibrani. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada bangsa Arab, maka kalamnya bahasa Arab. Loh, walaupun kami itu untuk Bani Israel, tetapi kami ini juga yang percaya. Dengarkan saya. Al-Quran menerangkan bil bayyinati was-zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya Yesus diutus untuk seluruh umat manusia? Mana? Tunjukkan kepada saya. Halo. Mana?
Boleh, baca Coba, Yohanes coba. 3 ayat 16, coba baca. Di mana di situ dikatakan bahwa Yesus diutus untuk seluruh umat manusia? Pak Mana? Zuma, Barang Coba. siapa yang dengar. Selesaikan dulu Pak. Ah, Selesaikan. silakan. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Oke. Barang Oke. siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Barang siapa? Termasuk kamu, Juma. Loh, dia diutus untuk siapa Yesus itu? Di situ Saya Yohanes percaya 3. kepada Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Memang saya percaya dia sebagai utusan Tuhan. Siapa yang mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan? Ayo. Dengar dulu. Jangan nyerang-nyerang ya. Saya nggak nyerang, makanya jangan nyembah manusia. Ayo. Kamu itu suka nyerang-nyerang sehingga kamu Saya nggak tidak nyerang, berkesempatan Anda untuk diserang ngomong. oleh kitab Anda sendiri. Yesus yang Dengar. menyerang Anda, bukan Dengar saya yang dulu, nyerang Anda. dengar. Pak Zuma. Ya. Di situ sudah dibilang Yohanes 3 ayat 16. Yes. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan anaknya. supaya Ya, barang orang yang siapa percaya. yang percaya kepadanya Iya, orang yang tidak percaya. binasa. Terus apa? Oke. Orang itu apa? Termasuk Kau kamu. meninggal. Kalau kamu percaya tidak binasa. Ya, Bukan percaya hanya sebagai percaya. apa, Dengar dulu, tuyul? dengar, jangan nyerang-nyerang. Percaya Kamu kepada terus ngomong. percaya kepada Dengar Yesus saya, sebagai apa? Dengar saya, biar saya jelaskan. Sebagai Tuhan semua. Di mana Dengar di mana saya. dalilnya Tuhan menjelaskan Dengar bahwa saya. anaknya yang dianugerahkan itu adalah Tuhan? Di mana? Aku Di mana? tahu kiat-kiatmu. Di Supaya mana manusia itu Tuhan percaya. mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Di mana? Di mana? Di mana? Dengar Tunjukkan dulu, saya saya. teruskan dulu. Barang siapa yang percaya tidak Mimpi binasa. itu makanya aku bilang Termasuk tahayul. kamu, Kalian kalau itu kau tuyul, percaya. bukan tahayul. Bukan hanya sekedar percaya, melakukan kehendaknya. Nah, mana kehendak Bukan Yesus hanya agar dia sekedar disembah? percaya. Mana kehendak Yesus agar dia disembah? Seperti Yesus, seperti ada Kristen dalilnya menyembah ini, Yesus. Cuma Matius 1 ayat Mana 21. dalilnya? Coba tunjukkan Matius saya. 1 ayat 21. Di mana tertulis Yesus minta disembah? Tunjukkan. Bertanya aja Dia Pak, nggak jangan perlu, dia nggak Nah, saya bertanya berdasarkan dalil pembodohan kalian. jangan nanya Karena kalian telah melakukan penipuan dan pembohongan, makanya saya bertanya. Mana dalilnya Yesus minta disembah? Kamu tidak Susah, cuma kau mengimani, tapi kau membantah. Mana dalilnya supaya Yesus minta disembah? Mana dalilnya? Sampaikan kebenaran. Kamu sibuk menyerang terus. Kebenaran atau kesesatan, Bu? Kebenaran atau kesesatan? Iya. Mana dalilnya Yesus minta disembah? Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Termasuk Percaya kamu, sebagai Juma. apa? Kalau Percaya kamu sebagai percaya apa? tidak binasa. Kami sudah percaya dia sebagai nabi, sebagai rasul. Ngomong terus dia kan? Ngomong terus dia. Saya minta dalilnya percaya sebagai apa? Orang ngomong terus dia. Belum diteruskan, belum diselesaikan. Percaya sebagai apa, Ibu? Itulah karaktermu, karakter pembunuh kan? Percaya sebagai apa, Ibu? Karakter kamu itu sudah karakter pembunuh. Loh, Iya, Bu. jangan begitu. Sampai-sampai Tuhan Jangan Ibu dibunuh begitu. itu, Bu. Karena hanya agama Ibu yang berdiri di atas pembunuhan manusia. Di atas pembunuhan itu adalah Kristen. Bu. Agama Anda. Tidak ada pembunuhan, tidak ada Kristen. Indonesia merdeka dari Kristen tidak pembunuhan punya yang namanya Tuhan. Kristen. Udah, jangan lebar. Sekarang itu, Bu. Yesus itu dipercaya sebagai apa? Pak Zuma. Ibu, Yesus itu dipercaya sebagai apa? Jawab saya. Pak Zuma. Yohanes 13 ayat 13 Suma. Iya, Yohanes 13 ayat 13. Ya, sebagai guru dan tuan. Terus apa salahnya kami percaya? Apakah salah ketika kami mengimani dia nabi dan dia mengimani dia rasul? Kamu Salah hanya enggak? mengimani. Kamu hanya mengimani. Lo kan iman itu percaya, Mengimani Tuyul. itu percaya, Mengimani tetapi itu percaya percaya. sebagai nabi. Kami percaya Kalau kami kepada percaya Yesus bahwa sebagai dia Tuhan, nabi. kenapa? Nah, di mana ilmunya? Dari mana? Siapa yang ngajarin Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Itu Yohanes 13 ayat 13 Itu apa? Tuhan, itu Tuhan. Tuhan itu adalah rasul nabi, bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ayo. Yohanes 14 Kedua, Tuh, kedua Yohanes. Suma, dalilnya kedua ya. Itu di Matius 1 ayat 21. Matius berapa? 21 ayat, ya, Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Apa enggak? Apa ndak malu itu? Ini adalah strategi Pak Zuma kalau dia berdebat, kalau dia tidak bisa menjawab lari. Kamu kan ada berapa ekor di sini? Saya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Saudara berapa ekor? Berapa ekor? Berapa orang? Saya seorang diri loh. Jadi saya mau hadapi yang mana? Coba kalian dudukkan tenang. Yang mana yang mau hadapi saya di sini? Ini tadi belum selesai kita bahas. Ya udah, berarti yang lain dombi dan domba lain suruh
Diam. Oke, saya menyimak. Saya menyimak. Oke, silakan. Silakan, saya menyimak. Yang tadi ya Matius 1 nomor 21, ia akan melahirkan anak laki-laki. Pencipta langit dan bumi ini tidak mungkin dilahirkan oleh manusia. Udah, kau pulang, bungkus itu. Siapa lagi? Baca terus dulu semua. Udah, mana ada Tuhan dilahirkan? Tidak ada cerita Tuhan tidak dilahirkan. Udah, kau banyak cerita kau. Kau Nah, siapa lagi? Siapa lagi? Udah diam. Apapun terusannya tidak ada Tuhan menyelamatkan dilahirkan. umatnya dari dosa mereka. Menyelamatkan dengan cara apa? Menyelamatkan dengan cara apa? Bisa menyelamatkan dosa kah? Bisa. Wa yuzakkihim. Nabi Muhammad SAW membersihkan manusia dari dosa-dosa. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Udah. Dengarkan Selesai bungkus. Ya, siapa lagi? Bungkus pulang. Yang mana lagi? Ayo. Menebus dosa. Udah. Wa yuzakkihim itu mensucikan mereka. Saja nggak bisa dia tebus bagaimana? Wa yuzakkihim ada dalilnya, jelas. Ya, apalagi? Siapa lagi yang mau dibungkus? Ya, maju. Permata, ayo Permata. Permata, apa deritamu? Permata. Kau mengatakan Yesus dipercaya sebagai apa? Sebagai tokek, sebagai biawak, sebagai manusia, sebagai utusan, sebagai Tuhan, sebagai setan, atau sebagai apa? Jawab. Dengarkan saya. Ngadi-ngadi sampean diajarin juga. Ngomongnya, Ini Pak. lagi Pendeta Devi, kenapa? Apalagi belum sembuh juga dari tadi, Pak. Dengarkan, Pak. Dengarkan. Betul, Pak, dengarkan. Ya, saya dengarkan. Oke, saya diam. Kurang, Bang. Silakan. Dosisnya kurang. Semuanya ya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Pak Zuma, kalau diskusi itu Pak atau berdebat, kita selesaikan satu-satu dulu, jangan melebar. Pak, di sini banyak yang menggonggong. Bagaimana mungkin saya mau diam? Jadi kan kita bagus. Ya, ini kan kita diskusi santai, ya. Yo, giliran sekarang santai. Lagian teman-teman Pak Depi loh, yang ganggu itu teman-teman Pak Depi, bukan teman kami. Permata itu teman Pak Depi Kristen. Kodeyu teman Pak Depi Kristen. Lo kok salahkan kami? Ini Pak Zuma tadi mengatakan bahwa kalian itu menyembah Tuhan yang sama. Oke, saya terima. Tetapi maksudnya Islam dengan siapa menyembah Tuhan yang sama? Kristen beda Tuhannya. Yang Tuhannya sama itu Islam dan Yahudi. Kalau Kristen beda dia. Dia agama dari Antioquia. Maaf ya Pak. Tuhan Anda manusia yang dipersembahkan ke dewa Molok, kami kagak. Nah, tadi ini direkam tadi Saudara Leode mengatakan Tuhannya dilahirkan manusia, Tuhan kami nggak dilahirkan. Jadi nggak sama Pak ya. Lanjut. Oke, Kodeyu. Dia mental kayaknya. Kodeyu ini tidak terekam. Kodeyu dengerin, ini tidak terekam. Tapi ini masuk ke YouTube dan di YouTube Bang Zulkifli M. Abbas. Ya, yang nonton di sana 4.400.000 orang. Saya mau wow, banyak kali Bang. Lihat satu-satu jawaban Bang Zuma ini. Iya, silakan. Banyak. Apalagi? Silakan. Dan banyak juga YouTube yang menyaksikan ini, yang menonton yang menyiarkan langsung ini, banyak juga YouTube-nya. Silakan. Ada pengamat debat juga. Banyak boleh dicek juga. Pergilah ke YouTube. Masuk TV juga ini, masuk TV. Masuk TV. Insya Allah masuk TV Bang Zuma. Iya, masuk. Tenanglah Kodeyu. Makanya kasih foto profilmu yang ganteng Kodeyu. TV rusak. Ganteng ini gunung Cina ini. Iya, kasih fotomu yang ganteng biar enak ditengok, kan? Oh iya. Oke, lanjut. Jadi begini. Sebenarnya poin saya. Demikian. Kalau saya menyimak, poinnya begini. Ketika kita mengimani, tetapi kita tidak percaya tapi setengah-setengah. Percuma kita bicara. Jadi kalau pendapat itu silahkan. Iman itu percaya, Bung. Bagaimana mempercayai tapi tidak percaya? Gimana itu maksudnya? Kan Bang semua bilang sendiri bahwa itu memang tertulis dalam Al-Quran. Tetapi ketika kita membahas ini, kita tidak percaya 100% apa yang diimani. Iya. Malah kita menyerang. Karena kitab itu sudah bercampur aduk dengan catatan tangan manusia jahil. Mana bukti? Jangan bicara. Kalau ada perubahan karena bermodalkan karena bahasa, itu wajar.
Hati-hati. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, sungguh rasul telah datang kepadamu, rasul kami yaitu Nabi Muhammad SAW, menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan. Ini tuduhan ini, Bang. Tuduhan Al-Quran bahwa kitab terdahulu itu disembunyikan. Kalau Al-Quran ini salah, tolong tunjukkan kepada saya mana kitabnya Nabi Musa, mana kitabnya Daud, mana kitabnya Yesus. Tunjukkan ke saya. Ada nggak? Kalau yang kodeks itu mulai dari Taurat sampai di laut mati, apakah itu bukan bukti sejarah? Ya udah, mana tunjukkan, mana. Ini Al-Quran mengatakan disembunyikan. Ada nggak? Yang mana disembunyikan? Ya justru kalau sudah bisa ditentukan ada, berarti Al-Quran salah. Mana kitab Nabi Musa? Ayo. Kitab Nabi Musa kan Taurat. Iya, mana? Juga mencatat. Mana Taurat itu, mana? Loh, di Alkitab ada Taurat. Iya, mana? Bolak-balik. Iya, Tauratnya Nabi Musa itu mana? Bolak-balik, bolak mata. Mana? Udah berapa jam cuma ini ceramah? Tinggal jam aja Bu Permata. Saya nggak ceramah. Orang ini dialog, Bu. Mana Tauratnya Nabi Musa? Hilir ke hulu lagi. Iya, mana Tauratnya Nabi Musa, mana? Tauratnya Nabi Musa. Tauratnya Nabi Musa. Bu Permata. Bu, Al-Quran menjelaskan begini. Dengarkan saya ya. Dengarkan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullah haqqa qadri is qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas. Taj'aluna qaratisa tubdunaha wa tukhfu katsira. Apa yang diterangkan ini? Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa sebagai cahaya dalam petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab Taurat itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Ini Al-Quran yang menerangkan. Nah, kalau Al-Quran ini salah, tolong tunjukkan kitabnya Nabi Musa kepada kami sekarang ini. Ada enggak? Enggak ada. Berarti Al-Quran benar disembunyikan. Pijitin ya, Dek. Tapimu, dipijitin tapimu. Wah, aku juga minta dipijitin dong, capek ini. Jadi gembala capek. Ayo, pijitin dong. Ayo dong. Astagfirullahaladzim. Udah ya, Bu ya. Jelas ya, Al-Quran menjelaskan itu ya, bahwa kitabnya Nabi Musa menurut Al-Quran yang muatannya adalah cahaya dan petunjuk bagi Bani Israel, dijadikan sebuah kitab dan lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagian dan banyak yang kamu sembunyikan. Tapi Bang Suma, itu yang ada suara anak-anak. Bentar, yang ada suara anak-anak resikonya permanen loh. Resiko gak percaya tuh. Resiko permanen, blokir permanen resikonya. Yang ada suara anak-anak. Di mute kalau nggak ngomong, di mute. Mager, bukan bosan, mager. Ya, di mute kalau nggak ngomong. Itu resikonya itu. Silakan lanjut. Ayo lanjut tuh Permata, ayo kode. Jadi begini, kalau cuma berbicara tentang Quran, saya tidak mengimani. Bagaimana saya mau percaya? Iya. Apapun yang kau bilang, jangan, saudaraku, jangan. Saudaraku, Al-Quran tidak menuntut. Al-Quran tidak menuntut Anda percaya karena orang kafir itu kau jangan kalau memaksakan juga harus tanya. Yang memaksakan sopo, Hei, yang memaksakan sopo? Hah? Kau yang memaksakan kan bilang di mana kitabnya Musa. Saya minta mana kitabnya Musa, aku memaksakan. Al-Quran mengatakan mereka menyembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, mana kitabnya Nabi Musa? Ada? Saya tidak percaya itu. Lah kalau begitu Anda bisa menunjukkan kitabnya Musa berarti. Mana? Ayo. Mana? Siapa yang menyembunyikan kitab Musa? Ya kalau tidak disembunyikan berarti di tangan Anda sudah ada. Mana?
Sudah ada ini dalam kitab ini. Lihat ya. Ini Taurat, Meledak. Taurat, Kejadian, Keluaran. Itu bukan kitab Taurat itu. Itu adalah terjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu. Loh, asalnya dari bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris itu asalnya dari bahasa Italia. Dari bahasa Italia itu datangnya dari Septuaginta. Nah, dari Septuaginta berasal dari mana? Kita jelas, Bang Suma. Kalau orang Indonesia diterjemahkan ke Indonesia. Ya, berarti itu bukan kitab Taurat, itu terjemahan. Jadi jadi pendapat kamu ketika kitab itu dipindahkan ke bahasa lain itu terjemahan. Begitu? Terjemahan lah kawan. Berarti ada kitab asli kan? Loh, ada kan kitab asli dalam bahasa Ibrani? Jadi gini, iya betul. Mana kitab itu yang asli mana? Bagaimana saya harus tunjukkan? Nah, berarti Al-Quran sudah benar. Berarti Al-Quran sudah benar. Al-Quran berarti sudah benar. Al-Quran sudah benar berarti. Makanya dikatakan ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum dialihkan ke bahasa lain kitab wa yafu an katsir qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Kalau ayat ini salah, Bung, berarti Anda bisa menunjukkan kitab aslinya. Kalau ini salah. Tapi kalau Anda tidak bisa membuktikan aslinya, dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun silam belum ada alat-alat untuk mendeteksi, dia sudah mengatakan bahwa kitab itu telah disembunyikan. Mana tahu hari ini bisa ditunjukkan, tapi ternyata sudah 1400 tahun tetap disembunyikan. Al-Quran tetap tidak pernah goyah. Kalau menurut aku gini aja lah, Pak Juma. Ya, bagi dua. Kalau menurut saya gini aja. Gimana? Luruskanlah dulu kitab kamu itu. Ini udah lurus. Kenapa kalian lurus. Bisa kenapa disuruh gini? Kenapa kalian disuruh membunuh? Di mana perintahnya membunuh? Ngapain kalian urusin Di mana perintahnya membunuh? Di dalam kitab saudara Markus 16 jelas sekali. Barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Itu perintah. Kenapa Anda tidak jalankan? Itu bohong kamu. Itu kalau kamu nggak memfitnah, itu kamu fitnah. Bukan itu maksudnya. Siapa yang tidak berada, dia berada di bawah hukuman. Barang siapa yang percaya dibaptis. Dengar supaya kau paham. Baik, Paman. Tidak mau percaya berarti dia berada di bawah hukuman. Artinya di itu bawah dalilnya. Siapa yang percaya dibaptis, siapa yang tidak percaya dihukum. Jadi luruskan dulu lah kitabmu itu, baru urus kitab orang. Ini kamu disuruh. Ini Al-Quran, Bu. Al-Quran itu sudah lurus. Al-Quran itu sudah lurus. Itu disuruh membunuh orang kok. Lah ini perintahnya disuruh membunuh. Markus 16 nomor 16. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bahasa Yunaninya di situ kata krino. Kata krino itu artinya apa? Kata krino artinya apa? Kata krino artinya apa? Kelemahan. Kata krino artinya apa? Maksudnya, dalam bahasa Yunani. Yang tidak percaya dia berada di bawah hukuman. Yang tidak percaya dia di bawah hukuman apa? Nah, kenapa yang percaya? Kenapa yang percaya langsung dibaptis? Kekal di api neraka itu. Api neraka akan datang nanti suatu saat dia sudah berada di bawah hukuman itu. Api neraka siapa yang menjadi seteruku? Ke dalam hukuman itu maksudnya. Seteruku yang tidak mau. Anda ada disuruh membunuh, tapi kalian disuruh membunuh. Luruskan dulu kitabmu. Bunuhlah depan mataku. Menjadi rajanya. Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Kenapa kalian tidak perhatikan ini? Kenapa kalian tidak perhatikan Lukas 19:27? Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku Yesus menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Kenapa kamu tidak lakukan? Kau yang fitnah itu. Kata spato itu bahasa Ibraninya. Kata spato artinya bunuhlah.
Di kitab kami itu ndak ada. Kau fitnah dewe itu. Kau bikin Lukas 19 Lukas 19 nomor 27. Ayo teman-teman, Dinda Oji dan juga saudara-saudara muslim di sini, Bunda Rahma, Umi Rahma, silakan. Abang Dewa, mari kita baca bersama-sama. Bersamaan kita baca Lukas 19 nomor 27. 1, 2, 3. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari aja kamu sanggup, apalagi cuma memfitnah, dan bunuhlah mereka di hadapanku. Apa itu? Gedein biar baca aja. Ini gedein. Ibu jangan cuma cerewet, ibu jangan terlalu cerewet, baca. Baca tuh. Kalau bisa kita baca, Bu. supaya kamu tidak jadi Baca. kamu itu karakter Itu baca. Jangan cuma baca itu. Baca dari ayat pertama. Baca. menjadi karakter pembunuh. Karena apa Lihat yang kamu konteksnya dulu. pelajari yang seperti itu kamu pelajari. Ayo baca. Kamu jadi karakter pembunuh. Lurus Baca dulu, baca. Yo. Bu, baca dulu, Bu. Malu kan? Bu, itu. Malu nggak? Ibu menuduh kepada kami kalau kami itu adalah menyuruh membunuh. Hei, Bu. Tidak ada pembunuhan, Ibu tidak punya agama, Bu. Tidak ada pembunuhan, Ibu tidak punya Tuhan. Oh, enggak ada itu. Mau dibantah Yesus nggak? kami enggak ada itu. Yesus kami enggak ada. Dibunuh bukan? Yesus dibunuh. Kalau Yesus dibunuh, enggak ada Tuhanmu, Bu. Yesus itu mati supaya ada Tuhanmu, Bu. Itu baca ayatnya, Bu. Baca ayatnya. Pembunuhan itu, Bu. Yesus tidak bunuh diri, tapi dibunuh. Baca ayatnya, Bu. Baca dulu. Itu pembunuhan atau bukan? Di dalam Ulangan 17 nomor 2 sampai 5, bunuhlah istrimu di malam pengantin. Apabila jika dia tidak perawan. Berarti sebelum pengantin dicolok dulu, Wak. Supaya dia perawan atau bukan perawan. Jangan dinikahi kalau belum pasti perawan atau tidak. Jangan sampai kamu bunuh orang. Gitu. Enak banget ya. Terus kalau nggak perawan nggak jadi dinikahi ya. Silakan. Baca jalan Mana di dalam Yesus. Islam kami diperintahkan untuk membunuh? Yesus supaya kamu tidak jadi karakter. Kasihan kali aku janda gak laku-laku agama. Jadi karakter pembunuh. Baca dulu itu baca. Karakter pembunuh ini apa ini? Baru 1 Samuel 15 nomor 3. Pergilah, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya. Udah selesai urutnya, Bu. Kalau ibu anak-anak panas, maupun nyembur anak di yang kolam, menyusui. Bu. Kalau ibu panas, nyembur di kolam. Enggak, Bu. Gimana, Bu? Mari. Ibu udah selesai urut belum? Yang diperhatikan Ibu Belanda udah selesai baru-baru urut. ini yang diperhatikan Belanda itu adalah Ulangan 20 nomor 10. Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allah menyerahkan ke dalam tangan, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya, yang laki-laki dengan mata pedang. Karena yang kalian punya buku itu buku-buku sesat. Ini kitabmu ini kitabmu ini. Ini kitabmu yang memerintahkan Belanda melakukan pekerjaan rodi, memperbudak orang-orang Nusantara selama 3 abad lebih. Itu buku-buku sesat semua, makanya jadi ini kitabmu, ini kitabmu bukan kitabku. Ulangan 20 nomor 10 sampai nomor 13. Bahkan kau baca satu perikop bisa merontokkan semua gigimu kalau kau baca ini. Kalian bikin itu. Nenekmu kiper, emang saya Paulus, emang saya lembaga kitab Indonesia yang suka bikin-bikin kitab. Emang saya ahli kitab yang suka ngarang-ngarang kitab. Rekam.
Kamu rekam, Kalian bikin sendiri jadi sesat kalian ini semua. kitabmu. Tunjukkan, Dinda, Kalian Dinda, baca tunjukkan buku-buku ulangan kalian. 20 nomor 10. Semua. Berapa ulangan berapa? Ulangan 20 Apa nomor sesat 10 kalian? sampai nomor 13. Ulangan 10 nomor 10 ya. Jangankan memfitnah, membunuh aja kan yang sesat itu. Enggak malu Kristen di negara ini berdiri dari hasil pembunuhan. Membunuh aja yang Sudahlah yang ya. sesat itu. Tentara Yang Islam mana yang datang membunuhkan. menyerang Indonesia sampai Indonesia mayoritas Islam? Tentara Islam mana? Enggak sadar. Luruskan dulu kitabmu itu supaya enggak ada pembunuhan agamamu di itu dunia ini. dibawa oleh penjajah menjajah di Nusantara ini pembunuh masih itu juga adalah kau setan. memfitnah. Pembunuh Yang itu setan setan. siapa? Yang setan siapa? Aduh. Nah, pembunuh itu setan. Lah, berarti yang membunuh Yesus itu setan. Oh iya, orang-orang jahat termasuk Nah, kamu. terus kenapa dari hasil setan kalian panen? Ya, orang-orang jahat yang membunuh. Kenapa kamu panen dari hasil setan? Wanita tua, kenapa kamu panen dari hasil setan? Setan membunuh Yesus, kenapa kau tuhankan hasil Orang-orang bunuhan yang tidak setan? percaya. Nenek Orang-orang begitu yang lah tidak kau. percaya Yesus Udah adalah banyak setan. cerita. Udah kau cebok sana, cebok ke Makanya suamimu sana. dibunuhnya Yesus. Bang Jumat, jangan stop. Ini ku baca. Kau pasang kupingmu baca ini. Kalian Mata punya bukan buku kuping. sesat. Bang Jumat turun Apa itu. enggak sesat kalian? Baca. Baca. Udah tinggal baca aja itu. Luruskanlah dulu itu kitabmu ya, luruskanlah dulu. Sudahlah. Dasar Ini baca tuh, kuntilanak. baca. Ini kitabnya dibilang kitab kita. Ini ulangan 20. Maka aku ini ulangan 20. Ulangan 20 abang. Ulangan 20. Kamu ngajak-ngajak orang jadi mualaf, tapi kamu bikin jadi pembunuh pula. Nomor berapa? Justru berapa, kalau Bang? jadi Nomor berapa, Kristen itu karakternya jadi pembunuh. Dalilmu ada kok. Memang kami Ulangan menjajah di 20 negara nomor. ini. Banyak cerita pembunuh. Ulangan 20. Ulangan 20. Nomor 10 sampai nomor 13. Karakter kalian karakter pembunuh. Kok karakter agama kamu itu karakternya dari penjajah, Rek. Oh, bicara karakter. Untung kami mayoritas Agama di sini. hasil pembunuhan dong. Coba kalian yang mayoritas Tuhan mau di jadi negara bunuh. ini, apa masih mungkin ada Islam anak Islam yang pergi masjid kau buat? Hah? Masih bisa anak-anak kami kalau kalian mayoritas di Indonesia ini pergi ke masjid belajar. Masih bisa kami ibadah. Luar, apabila kau mendekati suatu kota Nenek untuk Mukiber. berperang melawannya, berhadapan maka dengan harus cucu engkau pahlawan melakukan ini. perdamaian. Baca itu. Itu siapa punya kitab? Kitabnya umat Islam lagi. Bukan. Ini ulangan. Ini kitab Spanyol. Separuh nyolong dari Yahudi. Kau masukkan ke dalam kitabmu. Banyak cerita. Andaikan Yesus tidak dibunuh, nggak ada Tuhanmu, Bu. Andaikan Yesus tidak dibunuh, nggak ada Tuhanmu. Bukan begitu ceritanya. Kau bodoh. Kau pura-pura tahu itu Mana kitab dalilnya orang. Tuhan? Mana Jangan. perintahnya dari Tuhan untuk membunuh Yesus? Mana Jangan perintahnya? kitab orang. Makanya luruskan Nangis. dulu kitabmu itu. Kau hanya Apanya yang mau diluruskan? Orang semua sudah lurus. Bang Juma, izin sebentar Bang Juma. Iya, silakan. Kristus Bunda Permata. mati, Bu, dengar, Bunda Permata, dengar sebentar, kau Bunda. Paulus. Kau bodoh Kristus itu. Mana mati ngerti kau, dan mana hidup paham kembali kau itu. supaya menjadi Tuhan. Kau pikir Jadi kalau Sebentar, nggak mati, sebentar. nggak ada Bunda Tuhanmu Rama. itu. Bunda Rama sebentar. Tadi dia mengatakan membunuh itu adalah karakter dari Bukan setan. itu. Kau hanya pelesetin saja. Kau hanya Apa tadi aja. menurut Ibu itu seperti Bukan apa itu tadi? maknanya, bukan itu artinya. Kau tidak Enggak, paham. soalnya karakter membunuh itu Bukan adalah itu setan. maksudnya. Bang Wan, tolong dibuka Keluaran 4 nomor 24. Keluaran 4 nomor 24. Oji itu Oji. Bang Oji. Bang Oji. Bang Oji. Berapa? Keluaran 4 nomor 24. Keluaran 4 nomor Ulangan 4 24. nomor 24. Oke. Keluaran. Mana paham kalian, mana ngerti, cuma Keluaran hafal-hafal doang. 4 nomor 24. Bukan seperti itu, Daripada cuma ibu, sok-sokan hafal kayak kagak, Ionian. hafal Rupanya kagak, buku-buku Bible kalian dibawanya buku-buku diketek. sesat. Gimana sih? Kitab-kitab Sadus ya? sesat, pengarang-pengarang sesat. Nomor 24, Berapa, nomor ulangan 24. berapa? Keluaran Ibu 4 diam nomor dulu. 24. Mulut ibu bau Luruskan dulu ketek. kitab kalian itu. Keluaran 4 Urus nomor kitab 24. orang. Sebentar Bunda, Keluaran sebentar, 4 nomor sebentar. 24. 24. Diam dulu Bu, diam. Supaya nggak ada pembunuhan di dunia ini. Nah, Tuhan penjajahan Ibu harus saja berusaha dihapuskan. membunuh, Bu. Tuhan Ibu saja berusaha Penjajahan membunuh. harus Kalau dihapuskan. kau bisa luruskan itu kitabmu itu. Oke Apanya lah. yang bengkok? Yang bengkok di kitab saya mana? Yang perlu diluruskan yang mana?
Yang mana? Yang mengajak suami orang selingkuh pada saat suaminya di dalam perjalanan jauh, itu yang perlu dibengkokkan. Paham? Ini isinya ini. Kitab orang mau Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Sebentar Bunda ya, kita buka dulu, kita baca sama-sama. Pihak pembunuh itu dari setan. Iya dari setan, makanya ini Tuhan kamu itu dari setan, berarti. Kitab orang. Di dalam Keluaran 4, sebentar Bunda. Sebentar Bunda. Dia membunuh. Iya sebentar. Sabar. Iya dari setan, sabar. Keluaran 4 nomor 24 udah dibuka. Silakan Ibu baca. Di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Bayangkan, Tuhan berikhtiar ingin membunuh Musa. Berarti artinya Tuhan yang Ibu banggakan itu kerasukan setan, begitu? Kalau hendak fitnah kalian kan hendak puas. Itu bukan fitnah, itu bibelmu, Bu. Ya Allah. Itu siapa yang fitnah? Nah ini sih Bibel siapa? Kok fitnah pula dibilang nih orang? Itu aja kuncinya, Bu. Membunuh aja kalian sanggup, apalagi cuma fitnah. Ini kamu baca itu kamu ya. Astagfirullahaladzim si Ibu. Oh, kamu pula, aduh udah tua bukannya banyak tobat. Kalian plesetin semua isi Alkitab itu. Tuhan Kita plesetin. Dulu bisakannya Bu pakai kacamata kuda biar bisa nampak itu. Kacamata kayak gitu. Coba pakai kacamata kuda biar nampak itu siapa yang fitnah. Plesetin. Tuhan juga Tuhan mau dibunuh loh. Tuhan mau dibunuh. Itu bukan ajaran yang dibawa Tuhan mau dibunuh. Itu bukan ajaran yang Tuhan mau dibunuh. Harus mati dulu. Kalau nggak dibunuh itu nggak ada Tuhanmu. Kalau nggak mati Yesus nggak ada Tuhanmu. Dengar, itu bukan ajaran yang dibawa Yesus. Baca ajaran di Bibel yang tertulis ya, Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Itu Yesus mati supaya menjadi Tuhan. Kalau nggak mati Yesus nggak ada Tuhanmu. Sadar diri lah kau. Dasar. Yang ini Bu ajaran Yesus Bu. Yes. Di Lukas. Kalau kamu percaya Yesus, mudah-mudahan karakter kalian seperti ini ajaran Yesus ini tulisan merah nih ya. Jadi orang baik-baik, orang sabar, penuh damai. Bu, tingginya berapa sih Bu? Tingginya Bu? Bu, kalau boleh tahu tingginya berapa Bu Permata? Ya. Bu Permata, kalau boleh tahu tingginya berapa Bu? Bu Permata, kalau boleh tahu tinggi Ibu berapa Bu? Apa hubungannya? Fitnah lagi. Biar saya tahu ngukur hidup lagi fitnah lagi. Biar saya tahu ngukur peti mati Bu, biar saya pesan. Firman Alkitab kami dipelesetin semua. Ini tulisan merah nih. Kau bikin dewe Alkitabmu. Ini tulisan merah. Nah, juga emosi nih. Luruskan. Yang lain aja lah. Akan tetapi semua penduduk ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mata. Di depan aku ini masjid nih, tapi tidak ada kayak kalian. Persis di depan aku ini masjid nih. Oh berarti aman ya Bu ya, Muslim aman ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Muslim ternyata aman. Betul Ibu ya, aman Bu ya. Ibu berada di tengah-tengah Muslim, tetapi Ibu tidak ada sama sekali orang yang berusaha untuk membunuh Ibu ataupun berusaha jahat sama Ibu. Alhamdulillah Bu. Tapi kami di sini diskusi dan lihat Bu ayatnya Bu. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Otakmu yang tersesat diluruskan. Yang kami buka ini dalil-dalil di biblosmu itu diluruskan supaya kamu jangan tersesat gitu loh. Masa anak orang kau Tuhan kan? Kamu yang tersesat disuruh kau membunuh, tapi pengen masuk surga. Tahu dah pembunuh itu datangnya dari mana? Dari setan. Mana dalilnya? Masih juga dalilnya masuk surga, disuruh membunuh. Hidup lagi mana dalilnya? Dalilnya mana? Mana dalilnya? Mudah jelek. Jadi teman-teman gimana nih? Diturunkan saja atau gimana nih? Diturunkan saja atau gimana nih teman-teman? Buang saja, buang. Nggak ada guna ini orang. Oke, Bang Juma kita turunkan aja ya Bang Juma ya. Lempar turunkan beliau itu sudah abawas takbar beliau itu. Buang aja, buang. Alhamdulillah, silakan kita Anda sudah turun. merasakan Indonesia mayoritas Islam sudah hampir 100 tahun.
dan negara kita Iya, aman-aman kalau saja. seandainya mereka yang mayoritas, Kita bagaimana belum Muslim? pernah merasakan kalau mereka yang mayoritas. Apakah seaman sekarang, seindah sekarang? Belum tentu. Belum tentu. Sedangkan mereka minoritas aja nusuk. Apalagi kalau mayoritas. Saya nggak yakin Nggak tahu anak-anak kita diri, masih nggak dengan tahu aman diri ke masjid. minoritas. Gitu. Nggak tahu diri minoritas berlagu lagi kau. Kalau di Makassar kau, Jadi ponco. Apa itu Jadi pocok? lawak. Jadi kita tidak yakin kalau teman-teman yang menjadi mayoritas anak-anak kita masih bisa berjalan subuh hari ke masjid belajar. Kita belum yakin itu bisa terjadi. Umi, makasih banyak Umi Laila. Ada Janu Santoso 11-12. Oh gitu ya, kenal juga. Jangan gitu, ya. ah. Aduh, salam semua. Salam. Dia ini baik loh, baik Salam nih orangnya nih. Adem. Baik daripada tadi ini, baik ini Janu. Silakan Janu. Enggak, saya tetap nanya yang kemarin itu loh, nanyain. Katanya manusia itu sempurna, paling sempurna ya. Bolehkah ya Iya, makhluk nggak kayak yang paling binatang sempurna itu? Nggak kayak binatang gini maksudnya tuh Iya. Janu. Manusia itu begitu. sempurna, ada akalnya. Tapi kenapa Tuhanmu kau gelari domba? Hari ini telah disembelih domba pasca kita, Kristus. Ngapain tuh Tuhanmu kau sebut domba? Domba itu binatang, nggak punya Kita mau disebut akal. sapi betina itu kenapa? Gitu loh. Nanya juga dong. Sapi betina. Kenapa binatang kamu pakai? Waduh. Surah Al-Baqarah. Itu. Ya Allah. Iya, nggak apa-apa. Ya Allah, ya nggak apa-apa. Rabbi. Wis tuh rapi-rapi. Nggak sampai Tidak apa-apa, otakmu, Pak. Betul, ya Allah. Ya, nggak apa-apa, kita korelasikan aja Pak ya. Banyak ya. Di dalam surat Al-Baqarah itu Sapi betina. Mana domba Itu dinamakan Pak. Itu surah Ya, ente Al-Baqarah ular bludak. itu Randy. dinamakan karena Sakit ada hati, tulisan Ren. tentang sapi betina di situ Satu sapi, ngomong Pak. teman-teman biar Randy enak sakit hati didengar nih, gitu. ya. Pengaruh apa aja itu. Biarkan Bang Juma yang ngomong. Ada yang di bawah sakit hati bernama Randy. Karena pada saat dia dilahirkan dia nggak lewat depan tapi lewat belakang. Ibunya kentut, dia keluar. Makanya otaknya nggak berfungsi. Makanya jangan lahir lewat belakang. Ini contoh-contoh umat Jangan Muhammad gitu begini lah, lah. Bang. Jangan lihat contoh-contoh umat Muhammad ini begini lah cara bicaranya. Itu kayak coba begitu. kau lihat itu apa maksud dari tulisannya si Randy itu di bawah tuh. Nggak baca dia Bang, udah lewat. Contoh-contoh umat Muhammad ini kalau ngomong begitulah. Itu yang penting umat Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu tidak Iya, begitu menjajah, kayak kamu itu habis cara menjajah, bicaranya, bagus. habis menjajah, habis membunuh numpang. Bang. Iya. Habis Janu, dia coba jelasin Janu nih yang di Umat Matius Muhammad ini, yang di Lukas. keluar padahal yang memerdekakan Indonesia itu umat kafir. Kalau nggak dibom Amerika mana ada umat Muhammad yang dibom, akan keluar yang dibom Indonesia. siapa? Yang dibom siapa? Yang dibom siapa? Menurut Siapa kamu? yang dibom? Sekarang yang Kenapa? merdeka Indonesia terus umat Muhammad numpang hidup gak ikut berusaha ikut mau kenyangnya kamu itu aduh numpang hidup lagu. Saya tanya Janu, kira-kira buyutmu pada saat zaman penjajahan dia pro kemana? Pribumi atau penjajah? Waduh, ya buyut saya juang bos. Jadi kakekmu yang pejuang itu satu tempat ibadah dengan penjajah gitu waktu itu? Memangnya siapa yang berjuang? Jadi kakekmu bangku bambu runcing pas hari Minggu satu tempat ibadah dengan penjajahnya gitu. Siapa yang memerdekakan Indonesia? Cuma kamu kalau nggak ada kafe, Jadi malu. nggak akan teriak-teriak di sini. Permisi ya Menir, aku mau ibadah. Permisi ya Menir. Habis ini kita ibadah dari gereja. Habis ini kami melawan kamu lagi ya Menir. Kalau Belanda, kalau kamu masih akan tetap
menjilat kakinya Belanda. Cuma kamu tetap akan menjilat kakinya Jepang kalau Amerika nggak ngebom Indonesia. Coba baca Janu nih, Janu. Coba baca ini, baca. Mending Yang kamu ngebom telan Jepang linggis pada saat itu Janu, siapa? daripada kau Kamu itu ngaku cuma sebagai mau cucu enak-enaknya pahlawan. cuma. Kamu Nggak, nggak akan nggak. tampil di sini Pak Janu, Pak Janu. kalau Jepang masih ada Yang di Indonesia mengebom, tahu. yang ngebom Jepang itu siapa? Yang ngebom Jepang siapa? Yang memerdekakan Indonesia. Siapa nggak yang ngebom Jepang siapa? Dengarkan, wahai pemerintah, dengarkan si Janu mengatakan Indonesia merdeka itu disebabkan oleh pembom Nagasaki dan Hiroshima. Nagasaki, Hiroshima. Bukan perjuangan buyut kita katanya. Siapa itu Harry Truman? Harry Truman itu siapa, Bos? Dasar Bang Janu. penumpang gelap. Harry Truman siapa Harry Truman? Harry Truman itu siapa? Wah, nggak tahu kakekmu mungkin. Kristen Blon. Blon lu. Seneng banget ya. Coba, kamu itu kalau Jepang masih di Indonesia, kamu nggak akan Jangan tampil, nangis, jangan Cuma. nangis, jangan nangis. Kepalamu kan nggak ada. Di ini Muslim aja, akan Bunda, musnah. dibuang aja Musnah, percuma nggak bisa ya. diskusi. Kamu Mendingan sama berterima Teode kasih. aja. Oke, siap. Ini lihat Oke, Bang Cuma bukan kita diskusi. buang aja dia ya. Buang aja, Kenapa? buang Cuma sampah takut. pada tempatnya. Oke. Buanglah sampah Siap. pada tempatnya. Ya. Oke, Dia yang habis minum Kristen itu naik. cap tikus. Ya udah, berarti pahlawan-pahlawan itu semua dihapuslah jadi dari daftar pahlawan. Ternyata tak ada pahlawan. Ini cuman hadiah katanya. Buset, parah. Berarti dulu kalau ini teriak-teriakannya haleluya gitu ya. Padahal kalau kita tengok ya, apa ya, di situ berteriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada yang teriak-teriak haleluya. Nggak ada aku tengok. Mereka ikut teriak pada saat mereka menjadi tukang bersih gereja, menjadi tukang sapu, jadi menir yang keliling mungut pajak ke pribumi, jadi mata-mata gitu, ibadah sama majikan. Begitu umat Islam berhasil mengusir majikannya, yang paling kencan teriak merdeka kakek buyut mereka tanpa malu-malu. Itulah. Begitu majikan mereka, begitu majikan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu majikan mereka berhasil diusir oleh pahlawan, tempat ibadahnya dilindungi, dibiarkan mereka sang mantan pengikut tadi untuk tetap ibadah, melestarikan tempat ibadah yang dibuat oleh majikannya. Betapa indahnya Islam itu. Nggak ada gereja mereka itu dihancurkan. Ini gereja penjajah, hancurkan. Enggak. Kenapa anda dihancurkan? Karena masih ada saudara-saudaranya yang mau menempati tempat itu untuk ibadah. Coba mereka, gimana keadaannya? Andaikan dibalik keadaan, wow, sudahlah. Tapi Bang Suma, sejarah mencatat ada beberapa daerah yang tidak dijajah. Coba, apakah semua daerah dijajah? Yang tidak dijajah itu basis-basis Kristen. Iya, itulah makanya kan. Nah itu dia. Tidak semua kan. Kenapa nggak dijajah di situ? Karena di situ adalah kantong-kantong agama yang ditempati misionaris-misionaris. Berarti dia datang bersama dengan bukan misionaris. berarti untuk sebagai misionaris, bukan berarti untuk menjajah. Iya, menjajah membawa misionaris. Kodeyu diskusinya nyantai ya Kodeyu. Soalnya mau aku tinggal dulu sholat bentar ya. Sehingga daerah-daerah yang basis misionaris itu ada, itu tidak menjadi konsentrasi untuk dijajah. Gitu loh. Makanya di negara kita ini ada basis-basis teman-teman Kristen. Karena di situ memang tidak dijajah, tapi tidak terlalu, disebabkan karena di sana sudah ada pengikut penjajah. Gitu, Bang. Ya, menjelas itu. Karena kalau sistem perdagangan awal kan bukan penjajahan. Perdagangan awalnya melakukan penguasaan dalam hal awalnya perdagangan. Awalnya Bukan itu Ulangan 20 nomor 10 baru merampas, bukan kan? Tapi karena ada perlawanan di situ. Ulangan 20 nomor 10 sampai nomor 13 itulah yang dipraktekkan dulunya. Apabila engkau mendekati satu kota untuk berperang,
maka haruslah engkau menawarkan perdamaian pada mereka. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian dan dibukanya gerbang mereka, maka harus semua yang terdapat di situ menjadi pekerja rodi bagimu dan menjadi budak bagimu. Itu betul. Belanda memang lakukan itu kepada kita. Kerja rodi dan memperbudak kita. Gitu. Karena kita sudah capek disuruh kerja rodi, kita melakukan perlawanan. Memang tidak semua mayoritas Islam. Ada juga dari Kristen, ada juga yang Katolik yang ikut berjuang. Memang betul. Tapi 100% penjajah itu pasti non-Islam. Itulah. Terus itu di Bibalnya Ustaz, dia bilang kasihilah musuhmu, gimana itu ya? Zaman dulu kalau itu. Itu makanya bagian dari mereka tidak ikut menjajah. Nah itu celakanya kalau mayoritas di Indonesia ini adalah Kristen, kemudian datang penjajah, ya hancurlah negara ini karena tidak akan ada perlawanan karena dikasihi. Ya betul. Hancur. Kacau. Indonesia habis. Oke, saya kira gitu. Kalau teman-teman sekalian. makanya kalau ada satu daerah itu yang jelas-jelas jangankan bilang mau dijajah, itu tidak ada. Malah mereka diberdayakan. Dikasih sekolah. Ya kan tadinya kita tidak ada sekolah, mereka yang berdayakan untuk buatkan sekolah agar supaya kita ini yang itu untuk anak-anaknya mereka. Itu untuk anak-anak mereka. Dan itu juga bagian daripada misi, mendirikan sekolah tapi dengan catatan ya harus ikut ke agamanya. Itu bagian dari misi. Coba aja sekolah-sekolahnya itu pasti sekolah-sekolahnya itu berbaur agama Kristen. Dan itu masih ada sampai hari ini jejak-jejak sekolah-sekolah itu. Sekolah Santa Maria dan seterusnya. Pasti berbau Kristen. Tapi itu sudahlah ya, itu sudah berlalu. Ya, sekarang saatnya kita mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Dialog kita adalah dialog anak bangsa, sebangsa dan setanah air, beda keyakinan, itu wajar kita dialog. Iya, betul itu. Kalau ini saya kasih poin 100. Karena saya tidak mau masuk ke ranah tadi itu. Karena memang itu tidak perlu. Karena kita kan satu Indonesia, NKRI ini. Jadi kita tidak bawa tema itu, Bang. Tapi yang bawa tema itu saudara abang sendiri itu membawa tema itu. Kami mengcounter gitu. Ya. Iya, betul. Bahkan kalau misalkan kami menanyakan aturan peperangan di dalam Kristen itu seperti apa? Kan tidak ada aturan sama sekali. Iya, tidak ada aturan. Tapi Tidak kami ada aturan. diatur, Bang. Diatur dalam peperangan hal pun kami diatur. Jangan sampai kami merusak tempat ibadah. Ya kan? Itu ancaman itu dari Nabi Muhammad. Kalau kami sampai berperang menghancurkan tempat ibadah, apakah itu ajaran kasih? Itu ajaran kasih, Bang. Tapi lihat, Bang, ya. Penjajah dari kekristenan, Bang, ketika mereka melakukan pembantaian, begitu buasnya mereka, Bang. Buas mereka itu, Bang, karena mereka tidak punya aturan. Kami Islam punya aturan, Bang. Ajaran kasih kami seperti ini. Kalau misalkan di sebelah itu mengatakan, Islam berdiri karena peperangan, saya akui, betul. Islam itu berdiri karena pembunuhan, saya akui, betul. Kenapa? Karena kami dijajah. Karena kami diperangi. Andaikan Islam itu hanyalah agama ibadah, Nabi Muhammad tidak akan pernah berdiri di medan perang, Bang. Nabi Muhammad tidak akan pernah memimpin di medan perang. Kami mengakui itu. Kenapa? Kami diganggu, Bang. Diganggu. Tetapi aturan kami jelas sama Nabi Muhammad. Kalau misalkan kamu berperang, begini, harus begini. Jangan membunuh wanita, jangan membunuh orang tua, jangan mengejar tahanan yang sudah melarikan diri, jangan menghancurkan tempat ibadah dan lain sebagainya. Itu aturan di dalam Islam, Bang. Kasih itu, Bang. Kasih. Bahkan, Bang, ya, di ajaran Abang dikatakan kasih. Ajaran kami, Bang, sudah makasih, sayang lagi, Bang. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Abang kalah 1 poin dengan kami. Kami kasih dan kami sayang. Karena yang namanya kasih itu adalah perasaan. Sementara sayang adalah perbuatan. Kami tunjukkan perbuatan kami. Begitu, Bang. Ya. Lanjut. Dewa izin asar dulu ya. Ajan asar dulu. Kalau saya simak tadi, seharusnya penjelasan kita nggak usah
mengambil satu itu, tapi seperti yang abang bilang ini ya itu oke, mungkin diterima tadi, tapi saya tidak tahu lah, itu kan personal masing-masing individu. Itu yang saya mau. Kalau ketika tadi si Ibu Permata ngomong bilang kamu membunuh begini, saya juga tidak bisa ngomong seperti itu. Tapi kalau kita seharusnya kita menjawab itu ya seperti itu tadi yang barusan ya, itu kita akui. Tapi untuk hal-hal untuk mengcounter dengan Alkitab mungkin itu yang dia tidak terima. Tapi memang Enak itulah aja. maksud saya. Berarti kasihilah musuhmu itu kalau dia menghujat begitu, menuduh tanpa data, kita cuma senyum-senyum terus kita beramah-tamah gitu, maunya gitu. Nggak boleh itu ajaranmu itu, kasihilah musuhmu, nggak boleh gitu Bang. Kalau kita harus minta data. Tadi misalnya hanya menghujat tadi tuh. Jangan kau bela, walaupun kamu punya seiman, kalau dia salah jangan kau bela. Iya makanya Bu, saya bilang, dengar dulu. Makanya saya bilang, kalau kita menjelaskan itu sebenarnya, nggak usah kita bikin counter untuk melawan itu. Cukup yang tadi aja sudah dikasih tahu itu cukup. Kita mengerti kok. Ya kita kontak dengan dalil bahwa semua seteruku bawalah ke sini, bunuhlah di depanku. Apa dia bilang? Kau buat-buat itu, ya kan? Mana itu temannya kalau gitu? Siapa yang tidak emosi? Burama, izin bentar. Gini ya, misalkan abang bilang kasihilah musuhmu. Misalkan ini ya perumpamaan Bang. Misalkan pada saat abang di rumah itu ada perampok dan mengancam nyawa abang, itu gimana Bang? Sesuai ajaran abang Bang? Sebenarnya itu tinggal dari pemahaman. Kan kita harus tahu. Makanya kenapa tidak ada hukum tanpa perbuatan. Jadi manusia itu ketika kita bersosial, hidup sebagai manusia di bumi, kalau tidak ada perbuatan. Bang, saya menanyakan sesuai dalil atau ajaran abang itu yang ada di Bible itu ada nggak Bang? Iya makanya timbul. Bang? Ya ini kan saya lagi jawab ini. Tunggu. Makanya timbul. Ajaran kasih itu timbul karena sudah tahu ada perbuatan-perbuatan yang akan muncul dari sifat manusia sejak dulu sampai sekarang pun sudah ada ajaran Tuhan, masih ada hukum juga. Jadi kalau kita mempertanyakan hal itu bahwa bagaimana kita mau hadapi itu, ya jangankan kita mau jawab, hukum sudah menjawab kok. Ya, Bang, bahwa gini itu loh, Bang. ada aturan hukum yang sudah dikasih kita, baik dari Bang, kalau Tuhan Bang, maupun manusia. Jadi saya tidak usah menjawab lah masalah bagaimana begitu kita keadaan balik kita lagi, jadi Bang. terdesak begitu. Kita balik lagi ke zamannya Yesus Bang ya. Kita coba kita tarik lagi ke zamannya Yesus. Harusnya kalau benar Yesus ngajarin ajaran kasih Bang, itu orang-orang Romawi harusnya mendukung Yesus Bang. Kenapa harus mendukung? Karena ajaran kasih pipi kiri tampar pipi kanan. Iya dong Bang, terlalu jauh. Enggak, Abang takut. Yesus kalau kita buka ke di situ, dalam kitab Bang. itu cuma dua yang Yesus mereka pernah mendengarkan ajaran Yesus. Hanya Harusnya dua Yesus perwira itu. harusnya Yesus nggak usah dibunuh lah Bang. Justru Yesus dipelihara ajarannya. Penjajah senang Bang. Ya, astaga, bangsa Penjajah Romawi itu senang kan, dong. saya bilang di kitab Yesusnya di Injil itu kan, cuma ada dua perwira itu yang mendengar ajaran. Tapi kan bangsa Romawi itu tetap benar. Makanya Iya, ketika Yesus. dia dihukum, dia diserahkan ahli-ahli Taurat agama kepada Pilatus. Siapa? Mereka tidak tahu apa urusannya ini orang ini. Kalau begitu Yesus jangan Jadi dihukum. intinya Dipelihara ajarannya, orang Bang. Romawi itu tidak sampai ke situ, tidak mendengar ajaran Yesus. Iya, senang kenapa harusnya kita dong. memaksakan? Harusnya seneng dong Bang, orang-orang itu Bang, orang Romawi. Ini jelas loh, kasih pipi kiri, ya kan? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ini bagus ini ajaran ini. Kenapa Romawi harus membunuhnya Bang? Nggak jelas ini. Ada misleading di sini, miskomunikasi Bang ini Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Romawi mendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau lawan Bang Juma dan Handi Selebes, ada nggak di sini? Wah, udah pergi Bang orangnya, baru aja 1 detik yang lalu Bang. Itu Bang Juma itu. Bang Juma, bolehkah kita berdiskusi? Bang Handi, misionaris dari mana lagi nih?